Selamat bertemu kembali dalam kuliah minggu ke-7 mata kuliah Sosiologi Pembangunan Pariwisata. Materi kuliah kali ini adalah analisis masalah sosial kepariwisataan. Selamat menyimak. Pengantar, sebagai kerangka analisis dalam memandang masalah-masalah sosial kepariwisataan, Julian dan Kornblum, 1986, mengklasifikasikan 3 teori utama, yaitu 1. Teori fungsionalisme struktural, 2. Teori konflik, 3. Teori interaksionisme simbolik. Adapun dasar analisis masalah sosial kepariwisataan pada dasarnya juga dapat dibedah melalui ketiga perspektif teori tersebut di atas. Berikut adalah uraiannya. Satu, perspektif teori fungsionalisme struktural. Dalam teori fungsionalisme struktural, terdapat beragam cara memandang munculnya masalah sosial sebagai berikut. A. Perspektif fungsionalisme. Apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Untuk membedakan dengan telaah psikologi, fakta sosial ini harus juga dibedakan dengan fakta psikologi. Fakta psikologi dianggap sebagai fenomena yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dengan demikian bukan merupakan hasil pergaulan hidup masyarakat. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas 2 tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsionalisme struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada keteraturan, dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Robert K. Merton telah mengutip 3 postulat yang terdapat dalam analisa fungsional dan kemudian disempurnakannya, yaitu, A. Postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini, Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi, sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok dapat bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain. B. Postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya di samping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga disfungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan ke dalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisa, keduanya harus dipertimbangkan. C. Postulat ketiga, yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan. B. Perspektif patologi sosial. Masalah sosial terjadi apabila individu atau institusi sosial tidak berhasil dalam mengatur dan menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang terjadi, dan oleh karena itu akan mengganggu atau menghancurkan bekerjanya organisme sosial. Dalam kondisi seperti ini, individu atau institusi sosial dikatakan dalam keadaan sakit. Sejalan dengan analogi tersebut, Émile Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bila mana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang keadaan yang bersifat patologis.
Sudah barang tentu pola pikir dalam perspektif ini selain akan mempengaruhi cara-cara memahami masalahnya juga akan berpengaruh dalam hal cara-cara dan pendekatan guna memecahkan masalah. Dalam hal ini perspektif patologi sosial menggunakan medical model, dalam pengertian memecahkan masalah sosial beserta segala implikasinya sama halnya dengan mengobati masyarakat yang sakit. Pada mulanya social pathologist cenderung membuat diagnosa bahwa individu merupakan sumber masalah dalam masyarakat. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena beberapa cacat yang dimilikinya, dalam bersikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakatnya. Atas dasar anggapan seperti itu, pemecahan masalah direkomendasikan melalui suatu upaya yang berupa penanganan maupun pencegahan agar tidak terjadi proses pewarisan cacat individual tersebut dari generasi ke generasi. Di samping itu, secara represif dapat dilakukan usaha dengan jalan memisahkan atau mengisolir individu yang menyebabkan masalah tersebut dari berbagai hubungan sosial atau bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Usaha penyembuhan dengan cara yang lebih maju adalah melalui proses resosialisasi dalam pengertian membuat individu yang menjadi sumber masalah sosial tersebut agar siap dan mampu untuk berperilaku dan berperan sesuai aturan dan nilai-nilai sosial secara lebih baik. Atau dengan perkataan lain, penyembuhan dilakukan dengan memfokuskan pada perubahan aspek moral dan kondisi individu. Melalui proses pendidikan, cara penyembuhan seperti ini jelas menggunakan asumsi bahwa sistem dengan aturan-aturannya dianggap yang paling benar. Apabila ada masalah bukan karena kesalahan sistem tetapi kesalahan individu. Melalui perkembangan lebih lanjut, ada pandangan baru dalam perspektif ini. Pandangan ini ingin mendiagnosa masalah dengan melihat cacat yang ada dalam masyarakat dan institusi sosialnya. Dengan perkataan lain, diagnosa didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat yang immoral societies, akan menghasilkan individu yang immoral individu, dan keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Pada dasarnya individu yang patologis adalah seseorang yang tidak dapat mengikuti aturan atau menerima cara-cara yang biasa dilakukan dalam kelompok. Padahal, seseorang dikatakan tidak dapat berbuat sesuai yang diharapkan tersebut bersifat relatif tergantung pada waktu dan tempat. Dengan demikian, setiap orang sebetulnya potensial untuk menjadi patologis dalam dimensi waktu dan tempat yang berbeda. Orang yang dianggap normal pada kurun waktu tertentu dapat menjadi patologis pada kurun waktu yang lain. Demikian juga orang yang dianggap normal menurut ukuran suatu tempat dianggap patologis menurut ukuran di tempat lain. Di samping beberapa sudut pandang yang sudah diuraikan tersebut, ada yang mendiagnosa masalah sosial dari kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan dengan berbagai tuntutan yang selalu berkembang, serta kegagalan dalam melakukan penyesuaian antar bagian dari masyarakat. Dilihat dari kacamata ini, maka masyarakat yang sehat adalah yang mampu mewujudkan social adjustment, sedangkan masyarakat dikatakan sakit apabila terjadi kondisi sebaliknya yaitu kondisi social maladjustment. Dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi hubungan saling mempengaruhi antara maladjustment pada level individu dengan maladjustment pada level kelompok atau masyarakat. Dilihat dari pandangan semacam ini, usaha treatment tidak lain adalah usaha untuk menciptakan kembali kondisi yang adjustment baik pada kehidupan individu maupun pada kelompok dan masyarakat. C. Perspektif disorganisasi sosial. Dasar pemikiran perspektif ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan perspektif patologi sosial, karena juga menggunakan analogi masyarakat atau sistem sosial sebagai human organism. Perbedaannya, perspektif ini tidak melihat organisme tersebut dalam kondisi sehat atau sakit, melainkan lebih melihatnya sebagai struktur fungsi dan organized dan disorganized atau integrated dan disintegrated. Apa yang biasa disebut sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindak dan aktivitas. Di dalam struktur tersebut terkandung unsur nilai, status, posisi dan institusi. Menurut perspektif ini, masyarakat menjadi organized di samping karena keserasian hubungan antar bagian juga didukung oleh seperangkat pengharapan atau tujuan dan seperangkat aturan.
Kondisi social disorganization yaitu apabila proses interaksi sosial dan fungsi yang efektif dari kelompok terpecah atau dapat juga dikatakan proses terpecahnya hubungan antar kelompok dalam suatu masyarakat. Pemahaman masalah sosial melalui perspektif ini pada umumnya dilakukan dalam konteks perubahan sistem. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa berkembang dan tidak jarang berada pada situasi perubahan yang membingungkan. Manusia modern selalu dituntut untuk menyesuaikan dengan situasi seperti ini. Individu, keluarga, masyarakat, negara, dan masyarakat antar bangsa semuanya saling terkait dan saling terlibat dalam berbagai tingkat dan variasi perubahan situasi. Dalam kondisi semacam ini seringkali terjadi bahwa pola-pola tingkah laku dan kepercayaan yang baru belum terbentuk sedang pola lama sudah ditinggalkan. Hubungan antar kelompok mengalami ketegangan. Apabila prosesnya sudah sampai pada suatu kondisi hubungan antar kelompok yang terpecah, atau ekstrimnya berantakan, maka terjadilah gejala disorganisasi sosial. Salah satu cara pengukuran adanya disorganisasi sosial adalah dengan menggunakan nilai sosial, social value, atas dasar pertimbangan bahwa disorganisasi sosial tidak jarang menampakkan diri dalam bentuk konflik nilai. Hubungannya dengan nilai sosial dapat dipahami dari adanya gejala konflik nilai, ketidakpastian nilai dan kekaburan nilai terutama dalam masyarakat yang sedang berubah. Kenyataan tersebut akan mengganggu keserasian hubungan antar unsur dalam sistem sosial. Penanganan masalah dapat berupa membangun konsensus melalui kompromi atau dengan jalan suatu kelompok dengan kekuatan, power, yang dimiliki mempercepat tampilnya keseimbangan baru yang diharapkan. D. Perspektif perilaku menyimpang. Salah satu bentuk fakta sosial menurut paradigma ini adalah pranata sosial. Dengan demikian, pranata sosial ini merupakan sesuatu faktor yang ikut menegakkan keteraturan dan keseimbangan dalam sistem sosial, yang berarti juga menegakkan eksistensi dari sistem itu sendiri. Semua kelompok sosial membentuk aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, bahkan dalam situasi tertentu memaksakannya. Aturan-aturan sosial membatasi sikap tindak manusia sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga ada aturan yang melarang, memerintahkan dan membolehkan. Dalam kedudukan yang demikian, aturan-aturan sosial ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku individu maupun kelompok dalam melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam saling berinteraksi dengan sesamanya. Proses sosialisasi tidak lain adalah proses belajar untuk mempelajari pranata sosial termasuk di dalamnya nilai dan norma sosial atau aturan-aturan sosial. Adopsi terhadap nilai dan norma sosial tersebut dapat terjadi melalui proses transformasi dari satu pihak ke pihak lain termasuk dari generasi ke generasi, serta dapat juga karena adanya unsur sanksi baik formal maupun informal atau aturan sosial tertentu yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Melihat pola pikir seperti itu, dapat dipahami apabila menurut perspektif ini masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Oleh karena jalur yang harus dilalui tersebut adalah jalur pranata sosial, maka wajar apabila pranata sosial merupakan tolok ukur yang digunakan untuk melihat suatu perilaku menyimpang atau tidak. Melihat bahwa pokok permasalahannya bersumber dari pemahaman warga masyarakat tentang nilai dan norma sosial yang diperoleh seseorang melalui proses sosialisasi, maka treatment menurut perspektif ini adalah melalui proses resosialisasi. Resosialisasi dapat berupa peningkatan kontak dengan lingkungan sosial yang cenderung bersifat conformity terhadap nilai dan norma sosial. Di samping itu juga dapat berupa usaha membuat sistem sosial dapat memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka agar pencapaian tujuan setiap warga masyarakat sesuai norma dapat lebih mudah terjangkau. 2. Perspektif teori konflik. Teori ini dibangun atas dasar paradigma yang sama dengan teori fungsional struktural yaitu paradigma fakta sosial. Walaupun demikian, pola pikir teori ini bertentangan dengan teori fungsional struktural, termasuk proposisi-proposisinya. Tokoh utama teori ini yang hasil pemikirannya secara ekstrim berseberangan dengan teori fungsional struktural adalah Rav Dahrendorf.
Beberapa kontras antara kedua teori tersebut dapat diuraikan dalam beberapa hal. Ritzer, 1980, menurut teori fungsional struktural, masyarakat berada dalam kondisi statis atau lebih tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, sedangkan menurut teori konflik justru sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Dalam teori fungsional struktural, setiap elemen atau setiap instansi dianggap memberikan dukungan terhadap stabilitas, sedang teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Sedang teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya disebabkan adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas ke golongan yang dikuasai. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik. Perbedaan wewenang merupakan suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Oleh karena wewenang itu sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, sebetulnya masyarakat merupakan persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial. Pertentangan tersebut terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat, khususnya golongan yang dikuasai, melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Apabila konflik tersebut terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Demikian pula, apabila konflik disertai penggunaan kekerasan, maka perubahan struktural menjadi semakin cepat. Di samping para pengikut teori konflik yang pemikirannya cukup kontras terhadap teori fungsional struktural, ada sementara ahli teori konflik yang lebih bersifat moderat dalam hubungannya teori fungsional struktural tersebut, diantaranya adalah Louis A. Kosser. Menurut Kosser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, outgroup, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok. Tiga, perspektif teori interaksionisme simbolik. Teori ini bersumber dari paradigma definisi sosial. Buah pikiran yang cukup penting dalam paradigma ini adalah karya Weber dalam analisanya tentang tindakan sosial, social action. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dan pranata sosial. Keduanya membantu membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Pokok persoalan dalam paradigma ini adalah tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial dimaksudkan sebagai tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan bagi tindakan orang lain. Tindakan sosial dan hubungan sosial harus ditafsirkan dan dipahami sampai kepada penjelasan kausal. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat dua konsep dasar, konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep yang kedua menyangkut metode untuk menjelaskan yang pertama, atau dengan perkataan lain dapat dijelaskan bahwa penafsiran dan pemahaman adalah metode untuk mempelajari tindakan sosial. Untuk itu, orang tidak cukup hanya mempelajari tindakan sosial atau perilaku, behavior, akan tetapi harus menginterpretasikannya. Melalui cara itu dapat pula dipahami motif dari tindakan si aktor. Agar dapat memahami motif tindakan si aktor, dapat dilakukan dengan kesungguhan dan dengan mencoba menyelami pengalaman si aktor.
Teori-teori yang dibangun dari paradigma ini mempunyai anggapan bahwa manusia adalah aktif dan kreatif. Dengan demikian dapat dipahami perbedaannya dengan paradigma fakta sosial yang memandang manusia dikontrol oleh berbagai norma, nilai dan berbagai alat pengendali sosial lainnya. Bagi Blumer, interaksionisme simbolis bertumpu pada 3 premis sebagai berikut. A. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. B. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. C. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Dari ketiga premis tersebut dapat dimaklumi, apabila bagi teori ini, konsep individual, interaksi, dan interpretasi merupakan 3 terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial. Dari kenyataan itu dapat pula dipahami perbedaan perspektif teori ini dengan behaviorisme. Interaksionisme simbolik beranggapan bahwa behaviorisme menilai perilaku manusia semata-mata merupakan tanggapan terhadap rangsangan dari luar dirinya. Penilaian perilaku manusia sebagai hasil proses stimulus-respons dipandang merendahkan derajat perilaku manusia. Menurut interaksionisme simbolik, manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Pandangan interaksionisme simbolik juga berbeda dengan pandangan paradigma fakta sosial. Menurut teori interaksionisme simbolik, fakta sosial bukanlah merupakan sesuatu yang mengendalikan dan memaksakan tindakan manusia. Fakta sosial sebagai aspek yang memang penting dalam kehidupan masyarakat ditempatkan di dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia. Dalam hal ini organisasi masyarakat, fakta sosial merupakan kerangka di dalam mana tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu tindakan sosial. Sejumlah ide dasar yang terkandung dalam teori interaksionisme simbolik yaitu: A. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial. B. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan. C. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu objek fisik, objek sosial, objek abstrak. D. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek. E. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia sendiri. F. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia. A. Perspektif labeling. Perspektif ini termasuk pendekatan yang relatif baru dalam studi masalah sosial. Perspektif labeling melihat definisi masalah sosial bersifat subjektif. Oleh sebab itu perspektif ini lebih tertarik untuk mempersoalkan mengapa dan dalam kondisi bagaimana tindakan tertentu atau situasi tertentu didefinisikan sebagai masalah sosial atau penyimpangan. Suatu tindakan atau situasi dianggap masalah sosial bersifat relatif, tergantung dari interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi tersebut. Sebagai contoh, perilaku homoseksual dalam masyarakat tertentu dianggap sebagai perilaku menyimpang dan merupakan salah satu bentuk masalah sosial, akan tetapi dalam masyarakat yang lain dianggap sebagai perilaku yang wajar. Permasalahan pokok menurut perspektif ini bukan bagaimana mereka berbuat atau melakukan tindakan, akan tetapi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap tindakan tertentu. Reaksi masyarakat dianggap merupakan hasil interpretasi masyarakat terhadap tindakan atau situasi yang bersangkutan. Dalam hal ini masalah sosial adalah tergantung bagaimana masyarakat mendefinisikan atau memberi makna kondisi tersebut. Dari berbagai pemikiran tersebut Parilo, 1987, mengemukakan 2 bidang kajian pendekatan ini sebagai berikut. A. Perspektif labeling menggambarkan bagaimana seseorang dinamakan atau diberi label sakit mental.
atau bagaimana seorang remaja dikatakan delinquen dan seterusnya. B. Definisi masalah sosial merupakan hasil negosiasi dari suatu proses sampai dengan masyarakat menganggap bahwa telah terjadi masalah sosial. Dilihat dari perilaku individual, masalah sosial dapat dianggap sebagai adanya perbedaan interpretasi tentang suatu tindakan antara si aktor, pelaku tindakan, dengan masyarakat. Si aktor memberi makna tindakannya sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat memberi makna sebagai suatu penyimpangan. Si aktor dapat memberikan interpretasi yang berbeda dengan masyarakatnya, disebabkan oleh karena perbedaan referensi, kerangka pengalaman yang dijadikan referensi dalam menginterpretasikan tindakan tersebut. Pemecahan masalah sosial menurut perspektif ini adalah melalui apa yang disebut redefinisi dari tindakan dan situasi yang dianggap sebagai masalah sosial tersebut. Perubahan definisi oleh si aktor terhadap tindakan sosial tertentu akan mempengaruhi interpretasinya dan selanjutnya dapat mempengaruhi bagaimana dia memberi makna terhadap tindakan tersebut. Perubahan interpretasi tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang tadinya melakukan tindakan menyimpang menurut definisi masyarakat akan menghentikan tindakannya. B. Perspektif perilaku sosiopatik. Perspektif perilaku sosiopatik pada awalnya dimaksudkan sebagai antisipasi dari berbagai kelemahan pengukuran perilaku menyimpang oleh perspektif yang dibangun dalam teori fungsional struktural. Sebagaimana diketahui, menurut perspektif fungsional struktural, suatu perilaku dikatakan menyimpang diukur dari pranata sosial yang ada. Pendekatan ini kemudian menghadapi kendala, karena dalam masyarakat yang kompleks atau masyarakat yang sedang mengalami proses perubahan sosial yang cepat dapat dijumpai beberapa nilai yang dapat berbeda satu sama lain, bahkan dapat saling bertentangan. Dengan demikian, nilai dan norma sosial sebagai ukuran menjadi sulit untuk diimplementasikan, karena sifatnya relatif dalam waktu dan tempat yang berbeda. Di samping itu juga terkandung masalah di sekitar siapa yang dianggap kompeten untuk melakukan penilaian dan pengukuran. Oleh sebab itu, perilaku menyimpang harus dilihat dan didekati secara relatif pula. Bagaimana masyarakat memberi makna terhadap situasi akan ditentukan oleh bagaimana situasi itu menampakkan diri sesuai interpretasi masyarakat. Oleh sebab itu harus tampak secara lahiriah oleh anggota-anggota masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat memberikan penilaian berdasar referensinya. Dalam hal ini, memang kemudian muncul masalah konseptual, yaitu apabila tindakan atau situasi itu cukup tersamar atau terselubung. Dalam kondisi semacam ini barangkali reaksi masyarakat tidak muncul karena taraf visibilitas sosial rendah. Rendahnya taraf visibilitas sosial bukan karena tindakan atau situasi itu diinterpretasikan bukan sebagai masalah sosial, melainkan karena masyarakat tidak melihat peragaan tindakan tersebut. Dapat terjadi apabila tindakan dan situasi itu dapat dilihat, maka masyarakat akan menginterpretasikannya sebagai masalah sosial. Dengan demikian, sama dengan anggapan perspektif labeling pada umumnya, masalah sosial disebabkan oleh perbedaan interpretasi antara individu atau sekelompok individu dengan masyarakat. Dalam kajian lebih lanjut, reaksi masyarakat merupakan tambahan referensi bagi si aktor dalam menginterpretasikan tindakannya, atau dengan perkataan lain si aktor akan menginterpretasikan reaksi masyarakat sebagai tindakan orang lain dalam memberi makna terhadap dirinya yang pada gilirannya akan mempengaruhi interpretasinya terhadap tindakannya sendiri. Dari hasil mekanisme semacam ini dapat terjadi si aktor ini akan menghentikan tindakannya yang dinilai masyarakat merupakan deviasi. Hal ini disebabkan karena setelah melihat reaksi masyarakat, si aktor mempunyai interpretasi baru terhadap tindakannya tadi. 4. Mendiagnosa masalah-masalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Setiap masyarakat tersusun dari interaksi sosial antar anggotanya, baik antar individu, kelompok atau lembaga. Interaksi sosial tersebut kadang berjalan normal-normal saja atau sebaliknya malah menimbulkan penyimpangan sosial yang berujung kepada masalah sosial. Jadi sepanjang sistem sosial tersebut masih ada, maka masalah sosial tidak akan pernah dapat dihapus karena masalah sosial merupakan hasil dari proses-proses sosial yang alamiah terjadi pada tiap sistem sosial.
Masalah sosial terjadi dalam masyarakat karena ada sesuatu yang salah dalam kehidupan sosial. Dengan demikian mendiagnosis masalah sosial berarti mencari apa dan siapa yang dianggap bersalah dalam realitas kehidupan sosial tersebut. Sehubungan dengan sasaran pengamatannya, ada dua pendekatan dalam mendiagnosis masalah sosial yaitu person blame approach dan system blame approach. Pendekatan yang digunakan dalam mendiagnosis masalah akan sangat menentukan satuan sasaran dalam upaya pemecahan masalah. Apabila diagnosisnya menggunakan person blame approach, maka dalam pemecahan masalah juga akan lebih difokuskan pada perubahan dan perbaikan individu sebagai penyandang masalah. Sebaliknya, apabila dalam diagnosis menggunakan sistem blame approach, maka upaya pemecahan masalah lebih dititik beratkan pada perubahan dan perbaikan pada sistem dan struktur sosialnya, apabila perlu sampai pada transformasi struktural. Guna penanganan masalah sosial yang lebih komprehensif, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dalam mendiagnosis masalah. Apabila sumber masalahnya berasal pada level sistem, maka pemecahan masalahnya tidak akan efektif jika hanya merupakan penanganan pada individu penyandang masalah. Paling tidak kesan efektifnya hanya berjangka pendek, oleh karena sumber masalah utamanya tidak atau belum tersentuh. Maka dalam jangka panjang masalahnya akan muncul kembali. Dengan demikian, kebijakan sosial sebagai upaya pemecahan masalah juga akan mempunyai kandungan tindakan yang merupakan penanganan individual dan perubahan sistem. Apabila kebijakan sosial mampu untuk menjangkau kedua sumber masalah tersebut, maka akan menghasilkan dampak pemecahan masalah yang lebih komprehensif, berjangka panjang dan berkelanjutan. Lebih dari itu, upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif akan memberikan hasil yang bukan saja bersifat rehabilitatif, melainkan juga preventif dan promotif developmental. Demikianlah materi kuliah kita kali ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga-jaga kesehatan dan semangat, terima kasih.